Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan melakukan sebuah wawancara dengan Pak Dedi Arif Prihartono yang familiar dikenal Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Dedi, saya ingin mewawancarai Pak Dedi hari ini. Yang pertama, mata pelajaran apa yang Pak Dedi ampuh dan sudah berapa lama Pak Dedi mengabdikan diri sebagai pendidik? Oke, saya menjadi guru mulai tahun 2003, berarti kurang lebih 20 tahunan lebih. Itu menjadi guru dan saya dipercaya mengampu mata pelajaran untuk mencetak anak-anak siswa-siswa menjadi entrepreneur yang nantinya terkenal bahkan bisa menggoncangkan Nusantara ini bahkan dunia, yaitu mata pelajaran kreativitas, inovasi dan kewirausahaan atau lebih dikenal dengan KIK atau KIKWU. Untuk pertanyaan kedua, apa alasan atau semangat terindah yang membuat Pak Dedi memilih dan mencintai profesi menjadi guru? Oke, semangat saya jadi guru adalah saya melihat bahwa anak-anak siswa-siswa saya itu nantinya akan menjadi penerus kita sebagai seorang guru, menjadi perpanjangan semangat kita menjadi seorang guru untuk nantinya bisa meneruskan ilmu-ilmu pengetahuan bahkan teknologi yang kita transfer dan kita berikan kepada murid-murid kita untuk dijadikan sebagai ladang yang barokah nantinya bagi kita semua, untuk nantinya bisa dimanfaatkan untuk bekerja, melanjutkan studi atau kuliah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, semangat dari saya adalah terletak dari murid-murid saya sendiri. Selain itu dari keluarga saya dan juga lingkungan dari sekolahan itu sendiri, dari rekan-rekan teman-teman sejawat guru dan rekan-rekan sejawat dari tenaga kependidikan atau TU yang mendukung saya selalu semangat. Kenapa kok begitu? Terbukti saya mesti tiap detik, tiap waktu atau apa mesti berkeliling kemana-mana kan ya. Nggak mungkin di satu tempat, nggak mungkin di tempat yang lainnya, mesti berpindah-pindah ya. Malah itu kupu-kupu yang menjibat ke bunga-bunga atau apa gitu ya, sehingga saya itu terbang kemana-mana sesuai hati saya yang tetap menyemangati anak-anak murid-murid saya untuk lebih semangat. Dan harapan saya itu intinya kalian-kalian murid-murid saya itu melebihi dari kita gurunya nanti. Selanjutnya, bagaimana cara Pak Dedi menyampaikan pelajaran agar terasa seru, tidak membosankan dan mudah dipahami oleh murid-murid? Cara strategi saya itu melihat kondisi yang ada, melihat keadaan yang ada. Kalau pagi saya ngajar itu beda saat saya mengajar pada siang bahkan sore hari. Kalau pagi pasti anak-anak itu fresh, sudah kelihatan itu. Sehingga mereka itu mau nggak mau dipicu untuk melatih atau berperilaku semangat paginya. Tapi bagaimana kita itu memberikan spirit saat mereka itu siang bahkan mau detik-detik mau pulang sore hari. Itu beda, yaitu dengan cara kita memberikan inovasi-inovasi strategi pembelajaran yang belum mereka mengenal selama mulai duduk di SMP maupun di SD itu sendiri. Bahkan bagaimana kita itu mengenal anak-anak murid-murid kita itu apa yang mereka mau. Kadang saya kalau siang, jam pembelajaran siang, itu saya ajak mereka itu ke gazebo di sebelah barat lahan Cikak itu sendiri. Kadang di gazebo timur, kadang di selang di masjid atau di baratnya Pujasera atau apa gitu. Biar mereka itu fresh, gak jenuh melihat lingkungan kelas seperti ini mulai pagi sampai siang. Ya ajakkan mereka itu ke tempat-tempat yang mereka itu perlu mengenal bagaimana tempat yang baru ini dipermak, dirubah menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi anak-anak murid-murid siswa yang saya ajak. Dan juga bagaimana saya itu memberikan game kecil agar mereka itu lebih fresh, lebih tinggi semangat apinya ditimbang pada saat pagi hari. Pada intinya bagaimana menyenangkan anak-anak murid-murid kita itu khususnya pada jam-jam lelah dan beraktivitas. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang paling sering Pak Dedi hadapi saat mendampingi kami para siswa belajar? Tantangan besar itu tidak ada. Sebagai guru kita berusaha tantangan itu kita jadikan sebagai teman. Tantangan itu kita peluk. Andikan itu tantangan itu udah tantangan itu kita jadikan pemicu kita itu lebih semangat.
semangat untuk mendidik anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara yang nantinya tantangan yang kita hadapi itu lebih besar dibandingkan tantangan murid-murid kita nantinya yang nantinya setelah lulus mereka terjun bekerja, melanjutkan studi dan lain sebagainya, mereka ke masyarakat yang lebih keras hidupnya, yang lebih keras dalam menjalani terjun ke masyarakat tersebut, sehingga mereka itu bisa belajar ke kita bagaimana menghadapi tantangan. Anggaplah tantangan itu seorang kekasih yang kita harus temani, yang harus kita sayangi dan harus kita belai. Ya. Jangan kita jauhi tantangan, tapi kita dekati dan kita butuh. Itulah hidup. Selanjutnya, bagaimana cara Pak Dedi membimbing siswa yang merasa kesulitan atau tidak percaya diri dalam belajar? Pada prinsipnya siswa yang sekolah di sini itu percaya diri. Kalau mereka tidak percaya diri, mereka tidak mungkin daftar di SMK Negeri 1 Probolinggo sebagai salah satu SMK juara. Pada prinsipnya mereka percaya diri. Tapi kadang kepercayaan diri itu kadang naik turun untuk fluktuatif atau apa gitu. Ya kita harus pandai-pandailah mendekati mereka untuk menanyakan apa yang sulit ataupun apa yang mereka perlu diulang gitu ya. Dan mau tidak mau kita mengulang materi yang kita sudah terangkan, kita ulang lagi. Ya sama dengan kita itu memeluk tantangan tersebut, menemani risiko itu sendiri. Ya, makanya tantangan risiko itu jangan kita jauhi, jangan kita langsung kita balik kanan lari. Menurut Jack Ma, salah satu milioner, salah satu orang terkaya sedunia, ya, itu bilang tantangan itu layaknya kekasih yang harus kita temani, yang harus kita sayangi. Ya. Makanya peluklah itu tantangan, peluklah itu risiko. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Itu Jack Ma yang bilang, bukan Pak D. Pak D hanya meneruskan. Adakah momen yang paling berkesan, menyentuh hati atau membanggakan yang tak terlupakan selama Pak Dedi belajar? Momen berkesan menyentuh hati saat ini saya tersentuh. Saya tersentuh. Iya, tiap momen, tiap detik itu menyentuh hati Pak D. Saat Pak D itu berkeliling ke mana itu ya, kelas atau apa, menyapa kalian menyapa Pak D, itu menyentuh. Karena kenapa? Saya melihat kalian adalah anak-anak emas Nusantara yang nantinya bisa memajukan negeri ini lebih baik lagi. Tiap momen, tiap waktu itu mesti tersentuh. Lalu apa hal yang paling menyenangkan yang Pak dirasakan saat berinteraksi dan menghabiskan waktu bersama siswa di kelas? Saat saya berinteraksi di kelas, saat saya itu di dalam kelas, saat mereka itu senang menerima saya selaku gurunya, senang menerima materi saya, dan senang menyerap ilmu pengetahuan saya. Karena momen menyenangkan itu saat kita itu ada di dalam kelas dan kita itu saling berinteraksi, take and give pada murid sama kita. Bagaimana kalian bersikap sopan dan santun kepada gurunya, dan kita mentransfer ilmu-ilmu yang kita punya. Lalu apa nilai atau sikap mulia yang selalu ingin Pak ditanamkan kepada kami sebagai siswa selain materi pelajaran sekolah? Nilai yang tiap detik, tiap waktu Pak ditanamkan adalah etika, perilaku, attitude, norma, moral, ya. Karena pada era sekarang, zaman sekarang, adab, etika anak-anak sekarang itu betul, jangan ya. Mereka tergerus pada namanya transformasi teknologi yang tiap detik, tiap waktu berkembang. Ya, sehingga mereka melupakan namanya etika, adab ansornya mereka kepada orang yang lebih dituakan, kepada guru, bahkan orang tuanya. Bagaimana mereka harus bersikap. Itu yang perlu ditekankan untuk anak-anak era zaman now. Lalu apa kunci sukses belajar versi Pak Dedi agar kami bisa tekun dan berhasil meraih cita-cita? Kunci sukses gampang, tiap anak punya kuncinya masing-masing, ya kan ya, punya gemboknya masing-masing, kan ya. Tapi bagaimana kalian memanfaatkan kunci ini biar tidak nayeng, ya, biar tidak karanten atau apa, ya jaga etika kalian, perilaku kalian, jaga adab kalian khususnya kepada orang tua. Jangan lupakan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Janganlah kalian itu melupakan Sang Pencipta kalian. Insya Allah apa yang kalian inginkan akan terijabah oleh doa-doa kalian. Saat kalian duduk sambil makan cireng,
saat kalian duduk santai, saat melihat teman-teman kalian, bahkan orang yang kalian anggap bestinya lewat hati kalian, Allah akan mendengar doa-doa kalian. Tuhan akan mendengar doa-doa apa yang ingin kalian raih. Makanya duduklah sejenak, walaupun itu hanya 1 menit atau berapa detik, karena dengan begitu semesta akan mendengar apa yang kalian rasakan. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak D. Jangan kan terakhir, banyak pun Pak D akan melayani. Oke. Pertanyaan terakhirnya, apa pesan hati serta harapan besar terindah Pak D untuk masa depan kami semua? Pesan Pak D hanya simpel ya. Tetaplah kalian tersenyum agar kalian bisa menjaga senyum kalian sampai nanti akhir hayat kalian. Sehingga saat kalian tersenyum, itulah semesta ikut tersenyum kepada kalian. Sekian Pak D, wawancara untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak D. Sama-sama. Oke, dadah. Love you.